Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang waktunya kita bertemu untuk sesi yang ketiga. Ini akan dibawakan oleh Ibu Anggun Novita Dewi. Saya sebagai host, Desi Komalawati, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah masuk ke room kami menyimak materi pada siang hari ini. Perkenalkan dulu, saya sebagai host, moderatornya adalah Ibu Gesti, dan presenternya adalah Ibu Anggun Novita. Sekarang saya berikan ke moderator untuk memandu kegiatan Vikon sesi yang ketiga. Silakan Bu Helda. Oke, terima kasih Bu Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Oke, di sini saya sebagai moderator yang pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan pembicaranya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Pembicaranya yaitu, bentar, saya klik dulu. Oke, ini biodata dari pembicara kita hari ini atau presenter kita hari ini. Nama Ibu Anggun Novita, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Januari 1983, alamat Gria Sunyaragi Permai, Kota Cirebon, pekerjaan guru biologi, instansi SMA Muhammadiyah Kedawu, Kabupaten Cirebon. Ini biodata dari presenter kita hari ini Bapak Ibu, dan bersama Bu Anggun ini kita akan membahas tentang work from home ya Bu, atau WFH. Ini bukan hal yang baru ya Bu, maksudnya sudah hampir 3 atau 4 pekan terakhir ini kita melakukan work from home. Tapi mungkin ada dari Bapak atau Ibu yang merasa jenuh, merasa stres atau merasa bingung dengan adanya pandemi ini, dengan adanya WFH ini. Mungkin dengan materi dari Bu Anggun ini kita bisa sedikit ada pencerahan ya Bapak Ibu untuk WFH ini. Jadi Bu Anggun akan membawakan materi WFH, bagaimana caranya kita work from home itu menjadi lebih menyenangkan. Baiklah Bapak Ibu, sama-sama kita semua menyaksikan pemaparan dari Bu Anggun Novita Dewi. Oke, untuk Bu Anggun, mungkin langsung saja waktunya kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk Ibu Helda selaku moderator di acara Vikon pada siang hari ini. Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi, saya ucapkan terima kasih yang sudah join di room meeting kami di Vikon yang ketiga untuk hari ini. Kami on air nih Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang menyimak juga semangat ya, sama semangatnya seperti kami. Oke, untuk pada pagi hari siang ya Bapak Ibu, maaf, sudah dari pagi soalnya. Siang hari ini saya akan coba membawakan tentang sharing aja sebenarnya, sharing tentang bagaimana WFH atau work from home yang kita jalani ini menjadi lebih menyenangkan atau menjadi lebih enak gitu ya. Tapi nanti bentuknya sharing aja Bapak Ibu, sharing pengalaman, apa yang Bapak Ibu rasakan, barangkali juga dirasakan oleh saya, atau barangkali Bapak Ibu punya tips dan trik yang lebih menarik gitu ya, bagaimana untuk menjalani work from home yang hampir 1 bulan. Oke, sebentar saya coba ini dulu untuk screen share-nya. Mau kayak makan. Tadi Bapak ke sini. Oh, lagi nyelenger itu main dam-dam.
Oke, Bapak dan Ibu sudah bisa melihat tampilan PowerPoint saya. Gimana Bu Melda, Bu Desi, sudah terlihat tampilan PowerPoint-nya? Ya, sudah Bu Anggun. Oke, sudah. Sudah, Bu. Ya, Gus. oke, saya akan mulai saja. Ini untuk PowerPoint-nya. Ini sebenarnya bukan materi yang berat ya, bukan materi-materi yang seperti dibawakan sebelumnya, hanya sharing aja, materi ringan yang kita rasakan sama-sama. Saya mengambil topik tentang membuat work from home menjadi lebih menyenangkan atau WFH menjadi lebih menyenangkan. Oke, yang pertama Bapak dan Ibu, kita lihat dulu sebenarnya apa sih itu yang disebut dengan WFH atau work from home. Itu sebenarnya adalah satu istilah ya Bapak dan Ibu, bahwa kita harus bekerja dari jarak jauh gitu. Atau lebih tepatnya kita bekerja dari rumah di sini. Nah, bekerja dari rumah berarti pekerja tidak perlu datang ke kantor ya. Pekerja tidak perlu datang ke kantor dan tidak perlu bertatap muka dengan pekerja lain gitu. Pengertian gampangnya seperti itu, tapi kenyataannya tidak. Zaman sekarang tidak seperti itu. Nah, dulu sebetulnya work from home ini sudah sering atau banyak dilakukan dari zaman dulu. Hanya istilahnya disebut dengan remote working gitu ya, yang biasa dilakukan oleh freelancer gitu ya. Itu biasanya mereka menggunakan istilahnya dengan remote working. Nah, mengapa beberapa tempat atau beberapa orang melakukan work from home? Itu yang pertama karena memang pekerjaannya bisa dilakukan dari rumah. Zaman sekarang mungkin sejalan dengan perkembangan teknologi, banyak pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa dilakukan dari rumah. Termasuk online shop misalnya, atau freelancer-freelancer lain lah ya. Yang kedua, mengapa seseorang harus melakukan work from home? Itu biasanya karena ada kepentingan lain di rumah. Saya ambil contoh misalnya, ada seorang ibu pekerja yang baru saja melahirkan, tapi juga harus menghandle urusan di kantornya. Maka tidak ada cara lain kecuali harus menggunakan remote working atau work from home. Selanjutnya adalah, ini alasan yang sedang kita jalani sekarang adalah mengapa kita harus bekerja dari rumah atau mengapa kita harus tetap tinggal di rumah adalah adanya kasus-kasus tertentu. Dalam hal ini, kasus yang sedang kita rasakan adalah kasus atau wabah COVID-19. Oke, karena alasan inilah, maka work from home itu terjadi atau work from home itu dilakukan. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana kelebihan dan kekurangan dari work from home. Kita lihat dulu di sini untuk kelebihannya. Barangkali kita bicara kelebihannya dulu biar teman-teman terus bersemangat gitu ya menjalani work from home yang mungkin kita nggak tahu batasnya sampai kapan. Kita lihat kelebihannya. Yang pertama adalah dengan bekerja dari rumah ternyata lebih fleksibel. Lebih fleksibel dalam arti kita bisa mengatur sendiri waktunya. Kita bisa mengatur sendiri waktunya. Selanjutnya, dengan melakukan work from home atau bekerja dari rumah, work life kita tuh lebih meningkat keseimbangannya. Atau bahasa istilahnya itu adalah work life balance kita itu meningkat. Artinya kita bisa lebih punya waktu untuk banyak hal dengan kita bekerja dari rumah. Gitu, seperti itu. Selanjutnya adalah lebih dekat dengan keluarga. Ini kelebihannya. Karena banyak orang atau banyak bukan banyak, artinya banyak kejadian pada beberapa orang ketika sudah bekerja, maka akan sulit hubungan dengan keluarganya menjadi akan sulit karena waktunya tersita untuk pekerjaan. Selanjutnya adalah dengan work from home ternyata kita bisa menghindari gangguan dari lingkungan kerja. Gangguan dari lingkungan kerja yang dimaksud di sini adalah misalnya ada tekanan dari teman satu jawat gitu ya, kompetisi yang tidak sehat gitu seperti itu. Nah, itu bisa kita minimalisir dengan kita bekerja dari rumah. Dan yang terakhir untuk kelebihannya,
yang bisa saya rasakan adalah meningkatkan kepuasan bekerja. Karena dengan work from home ternyata kita bisa merasa bahwa kita ternyata bisa mampu melakukan ini sendiri dengan setting waktu, dengan pengaturan yang kita buat sendiri dan akhirnya berhasil. Jadi ada kepuasan kerja yang lebih. Gitu. Namun di balik kelebihan-kelebihan tadi ada beberapa kekurangan atau beberapa hal yang justru membuat work from home ini menjadi lebih buruk dibandingkan work at the office. Yang pertama adalah motivasi kerja bisa hilang. Ada kalanya ketika kita work from home, justru motivasi kerja kita tidak malah meningkat, justru malah hilang. Padahal waktu bisa kita atur sedemikian sehingga. Yang selanjutnya adalah mungkin ini yang dirasakan oleh kebanyakan dari kita. Biaya operasional rumah itu meningkat untuk ketika harus menjalani work from home, ya. Karena selain harus memenuhi kebutuhan rumah yang lain, misalnya kalau ambil contoh lah, kalau ibu-ibu yang punya anak barangkali ketika ibunya bekerja, berarti kan anaknya ini harus dibuat dibuat anteng gitu ya. Nah, maka biasanya harus dikasih jajanan yang cukup atau dikasih permainan yang cukup. Atau barangkali yang lebih gampang ketika kita work from home, berarti ada budgeting lain yaitu budgeting internet atau wifi misalnya seperti itu. Selanjutnya adalah kadang pada work from home itu terjadi miskomunikasi. Miskomunikasi misalnya pengiriman data yang terlambat atau kesalahpahaman pada data-data yang kita kirim gitu ya. Nah, itu yang biasanya suka terjadi. Yang selanjutnya adalah banyak gangguan kerja yang lainnya. Nah, ini banyak gangguan kerja yang lainnya itu termasuk juga dari lingkungan keluarga kita sendiri misalnya. Yang paling gampang misalnya ketika kita sedang bekerja, tiba-tiba ada request lain dari anak. Ketika kita sedang bekerja, tiba-tiba ada tamu misalnya. Atau ketika kita sedang bekerja, tiba-tiba ada yang harus dikerjakan dan lebih urgent. Nah, itu dapat dikatakan sebagai gangguan kerja lain gitu ya pada work from home. Dan yang terakhir untuk kekurangan dari WFH adalah tidak semua pekerjaan dapat dilakukan dengan cara work from home. Ada pekerjaan-pekerjaan yang memang harus datang, harus bertatap muka, dan harus mengoperasikan alat secara langsung. Itu ya, kira-kira Bapak dan Ibu untuk kelebihan dan kekurangan yang bisa saya identifikasi dari work from home. Selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mensiasati work from home yang kita jalani ini menjadi lebih menyenangkan atau paling tidak membuat kita menjadi lebih stres gitu. Jadi kerja di rumah itu harusnya lebih nyaman, bukan lebih stres Bapak dan Ibu. Nah, ini saya cuma sharing beberapa tips aja, barangkali cocok gitu ya dengan yang bisa Bapak dan Ibu jalani. Yang pertama adalah WFH itu bisa jadi menyenangkan jika yang pertama kita harus punya setting mindset bahwa kita sedang WFH, bukan sedang liburan. Hati-hati nih Bapak Ibu, mindset ini yang sangat menentukan bagaimana gerak langkah kita gitu. Jadi kalau settingan kita itu adalah kita itu WFH, work from home, bukan holiday atau bukan liburan, maka dalam mindset kita di hari-hari WFH ya settingannya adalah settingan bekerja. Tapi kalau kita men-setting mindset kita adalah liburan atau bahasanya itu adalah libur nih karena corona, maka ketika diajak untuk mengerjakan pekerjaan, kita akan males. Karena setting mindsetnya adalah liburan gitu, bukan work from home. Itu dulu yang pertama Bapak dan Ibu. Dan saya pikir ini yang paling penting untuk setting mindset. Selanjutnya adalah jadwal. WFH itu harus memiliki jadwal yang jelas. Jadi jangan mentang-mentang di rumah, kita bisa WFH semau kita gitu. Artinya ketika kita work at the office itu Senin sampai Jumat, maka WFH pun jadwalnya mungkin kita samakan, Senin sampai Jumat. Kalau misalnya Sabtu dan Minggu itu libur, maka kita harus meliburkan diri. Sabtu dan Minggu kita pun harus libur. Jadi jangan memaksa untuk
melulu atau terus-terusan work from home, ada jadwal. Atau dalam satu hari work from home itu bisa kita lakukan misalnya 5 jam, misalnya jam 8 sampai jam 1 misalnya. Artinya ketika jam 8 sampai jam 1 kegiatan kita tidak bisa diganggu, hanya melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan. Sisanya berarti boleh gitu. Jadi jadwal jelas gitu Bapak dan Ibu, jadwal jelas dan tidak bisa semaunya. Kalau tidak memiliki jadwal yang jelas pada work from home, maka akhirnya yang dirasakan akan seperti terjebak atau terlilit tugas yang sangat banyak gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah meskipun kita melakukan work from home, tetap harus punya goal setting atau target. Jadi jangan karena bekerjanya dari rumah, lantas tidak ada target. Artinya ngalir aja lah seselesainya. Nah, itu yang salah. Nah, yang seperti itu akhirnya pekerjaan tertumpuk. Ketika pekerjaan tertumpuk tanpa goal setting yang jelas, ketika tumpukannya sudah banyak, akhirnya males gitu. Jadi tetap sudah jadwalnya sudah ada dan goal settingnya juga harus ada. Selanjutnya adalah jangan lupa work from home itu karena punya jadwal, berarti ada batas waktu. Artinya, ini disarankan pada saat WFH pun lakukan hobi. Gitu. Hobi Bapak dan Ibu tetap harus bisa dilakukan, atau Bapak dan Ibu tetap harus bisa meluangkan waktu hanya untuk sekedar melakukan hobi. Hobi ya Bapak Ibu ya, bukan rutinitas. Harus bisa dibedakan antara hobi dengan rutinitas. Jadi hobi ini bisa jadi sebagai ranah refreshing buat kita sendiri yang sudah mengikuti alur jadwal yang kita buat. Selanjutnya adalah bisa melakukan video call atau video conference dalam waktu-waktu tertentu selama work from home. Ini barangkali hanya untuk memastikan dengan rekan kerja gitu ya, dengan atasan gitu ya, hanya untuk memastikan apakah kondisinya itu sama dengan kondisi kita, apakah yang kita kerjakan itu tercapai atau tidak gitu ya. Jadi biar tidak terlalu bosan. Karena apa? Bekerja itu tetap butuh teman sharing. Karena kalau kerja sendirian itu kayaknya stres sendiri Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada teman sharing sepertinya lebih enak. Jadi meskipun ada work from home, tetaplah lakukan apa ya? Tetap buka dalam bentuk video call, video conference atau apa ya, terserah Bapak dan Ibu lah. Yang penting ada kontak dengan rekan sekerja gitu. Selanjutnya ini yang paling penting Bapak dan Ibu. Jadi ketika target atau goal setting kita pada WFH itu bisa tercapai, jangan lupa memberikan apresiasi pada diri sendiri. Jadi jangan melulu menekan diri kita untuk terus bekerja di rumah, untuk terus work from home, tapi kita lupa mengapresiasi ketika diri kita mencapai goal setting yang sudah kita tetapkan gitu. Artinya ini perlu karena bisa meningkatkan semangat kerja kita juga. Karena tidak ada pujian dari atasan, tidak ada apa ya, kalau work from home itu tidak ada pujian dari atasan, tidak ada bonus yang langsung misalnya. Makanya kitalah yang harus mengapresiasi hasil pekerjaan kita sendiri. Ketika target yang kita kerjakan pada work from home itu bisa tercapai. Nah, kira-kira itu Bapak dan Ibu yang bisa dilakukan untuk membuat work from home kita di rumah, menurut saya jadi lebih menyenangkan. Dari memulai dengan membuat mindset bahwa tidak sedang berlibur. Yang kedua adalah kita membuat penjadwalan. Yang ketiga adalah kita menetapkan goal setting. Yang keempat tetap kita lakukan hobi dan tetap lakukan kontak dengan rekan kerja. Dan yang terakhir adalah dengan memberikan apresiasi pada diri sendiri. Kalau itu bisa dilakukan secara kontinu dan konsisten, insya Allah work from home itu akan lebih menyenangkan. Artinya work from home itu mungkin pada akhirnya nanti banyak pekerjaan yang harus dilakukan dari rumah. Entah pada tahun berapa, ketika teknologi sudah semakin berkembang, mungkin pekerjaan yang dilakukan secara direct itu akan lebih sedikit.
Nah, jadi jangan sampai ketika zaman itu datang atau masa itu tiba, kita masih tetap stres dengan bekerja di rumah gitu. Makanya kita harus mempunyai strategi atau tips ya, cara supaya yang kita lakukan di rumah itu tetap lebih menyenangkan. Ya, itu aja yang bisa saya sharingkan. Selamat mencoba Bapak dan Ibu. Kalaupun dari tips dan trik yang tadi saya sampaikan ada yang kurang sesuai atau tidak tepat atau barangkali itu mah terlalu biasa. Saya mohon maaf karena ini saya hanya sharing saja dalam artian ketika Bapak dan Ibu merasa bosan dan tidak bisa melakukan apapun dengan kebosanan Bapak dan Ibu, yang ada Bapak dan Ibu tidak bisa lari, tapi mengubah bagaimana cara untuk menghadapinya. Kurang lebih seperti itu Ibu Helda pemaparan materinya. Baik, Bu Anggun, terima kasih. Pemaparannya sangat luar biasa sekali ya, Bapak Ibu. Oke, jadi kita dapat ilmu baru gimana caranya mengatasi kejenuhan saat WFH ya. Eh, barangkali dari Bapak atau Ibu ada yang mau bertanya atau berbagi sharing pengalamannya, silakan bisa langsung sampaikan tangannya atau kirim lewat room chat ya Bapak Ibu. Oke, jadi untuk work from home ini kita harus rubah mindset kita ya Bu Anggun ya. Iya. Iya. Ini tergantung dari mindset kita seperti apa gitu ya. Kalau mindset kita sudah ini sudah buruk, sudah jelek terlebih dahulu ya mungkin hasilnya akan lebih jelek lagi gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Lukman nih Bu Helda. Silakan Pak Lukman. Monggo Pak Lukman langsung aja. Mungkin Bu Baik, Desi. terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar, Pak. Ya, seperti biasanya saya di sini punya 1-2 pertanyaan, Ibu, berkaitan dengan work from home ini ya, Bu. Ya, Bapak Mbak. Yang pertama, kalau misalkan kita berbicara work from home, terutamanya kepada kita selaku profesi guru, itu sebetulnya sangat-sangat diringankan sekali, Ibu. Karena sebetulnya kan tugas kita sebagai guru kan bisa mengajar bertatap muka langsung dengan siswa kan. Akan tetapi pada faktanya hari ini kan tidak dimungkinkan hal itu terjadi. Oleh karena itu kita sebagai guru melakukan tugasnya dari rumah. Kita harus ingat juga bahwasanya guru itu harus bisa memberikan pembelajaran yang maksimal dan optimal kepada siswa kita. Karena siswa kita tiap bulan juga mereka membayarkan kewajibannya. Sedangkan kita juga harus bisa memberikan kewajiban kita, memberikan pengajaran yang maksimal. Banyak ditemui di sekolah saya dan di sekolah-sekolah yang lain, Ibu. Ketika work from home ini, guru hanya memberikan tugas, silakan baca ini, silakan kerjakan ini. Sedangkan ketika siswa dikasih tugas, itu polanya pasti sama. Satu mengerjakan, selesai semuanya nyontek. Atau ngambil dari internet kan ya, polanya sama pasti hanya dirubah nama atau ditambahin sedikit dan lain sebagainya. Yang ingin saya pertanyakan di sini adalah bagaimana cara menurut Ibu ya meningkatkan kesadaran selaku kita sebagai seorang guru agar bisa memberikan pelayanan yang maksimal, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban sembari kita menunggu gaji awal bulan gitu loh Bu. Karena banyak guru ketika WFH ini sangat berleha-leha sekali Bu. Datang ke sekolah alasan karena sedang tidak kondusif kayaknya sehingga di rumah saja, tugas pun juga asal-asalan yang diberikan kepada siswa yang berefek siswa itu yang sangat-sangat dirugikan. Bayangkan ketika orang tua siswa itu tidak bekerja sekarang, tidak bekerja dan harus membayarkan kewajibannya, sedangkan haknya dia untuk mendapatkan pembelajaran yang maksimal oleh gurunya tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin menyoroti terkait psikologis dari work from home ini, terutamanya kepada siswa didik kita, Ibu. Karena banyak sekali yang mengechat kepada saya, karena kebetulan saya guru BK, Ibu. Izin menyampaikan informasinya, saya guru BK. Di mana saya belajar tentang psikologi. Saya seorang guru BK yang masih baru di salah satu SMA di Kabupaten Cirebon. Ibu baru 2-3 bulan, tapi sudah paham tentang bagaimana psikologis ketika siswa itu merasa 1 minggu 2 minggu mereka merasa senang, tidak belajar gitu.
Tapi seiring berjalannya waktu ke sini, mereka pada bikin status hashtag rindu sekolah, Ibu. Iya. Rindu sekolah, rindu bapak ibu kita, dan lain sebagainya, kan ya. Nah, Iya. itu aktivitas psikologi yang seperti itu yang harus kita bisa jaga dengan baik. Nah, saya ingin meminta tips kepada ibu bapak yang mungkin sudah familiar di sekolah atau sudah lebih lama daripada saya mengajar di sekolah. Ketika hal seperti ini, pasti psikologis anak itu sangat terguncang sekali. Ditambah lagi anak kelas 3 yang harusnya dia bisa perpisahan, tidak bayangkan dia sudah beli atau bikin atau nyewa kebaya, gagal, make up gagal, dan di tahunnya mereka gitu loh. Jadi secara psikologis work from home atau yang isu sekarang ini sangat mengganggu psikologisnya mereka, Bu. Bagaimana cara kita agar bisa siswa didik kita itu bisa kondusif gitu loh, Bu? Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Lukman pertanyaannya. Ini maaf kalau saya agak ini ya, agak suaranya agak pilek soalnya. Oke, gini Pak Lukman, saya coba jawab pertanyaan yang pertama ya. Ini Bu Helda langsung saya jawab aja ya. Oke. Ya, nggak apa-apa, Bu Anggun. Oke. Saya coba jawab yang pertama dulu. Yang pertama adalah problemnya bagaimana meningkatkan motivasi atau kesadaran teman-teman guru untuk tetap memberikan pelayanan maksimal pada masa-masa seperti ini kepada siswa. Oke, saya balik lagi pada penjelasan saya sebelumnya bahwa maksimal atau tidaknya seseorang melakukan sesuatu adalah bergantung dari mindset-nya Bapak dan Ibu. Jadi ketika mindset kita itu bermainnya di bermain mindset. Jadi ketika ada pengumuman sekolah dialihkan pembelajarannya di rumah karena COVID pandemi, itu kalau di awal mindsetnya sudah sekolah diliburkan, maka itu akan sulit untuk memotivasi agar tetap semangat bekerja karena orientasinya adalah libur gitu. Tapi kalau dari awal setting mindsetnya adalah sekolahnya dipindahkan ke rumah, ketika kita punya mindset bahwa sekolahnya dipindahkan ke rumah, artinya penjadwalan tetap harus seperti yang seharusnya, meskipun tidak harus sama. Dalam artian ketika sekolah dari rumah, pasti akan banyak yang berbeda gitu ya dibandingkan dengan sekolah ketika bertatap muka gitu ya. Jadi problemnya menurut saya di Bapak Ibu yang tadi memberikan tugas hanya sekedarnya, tidak melakukan tidak melakukan tugas dengan maksimal karena memang mungkin yang pertama adalah mindsetnya. Mindsetnya sudah berpikir bahwa ini adalah libur gitu, bahwa ini adalah awal loh ya, awalnya. Jadi awal ketika announcement itu atau pengumumannya itu diberikan, itu sudah berpikir bahwa ini adalah pengumuman untuk diliburkan gitu. Mungkin karena waktu-waktu sebelumnya terlalu lelah atau terlalu banyak pekerjaannya. Jadi ketika diliburkan atau ketika dirumahkan itu pikirannya sudah pikiran libur gitu. Jadi ketika mindset itu terbangun di awal, maka sulit untuk membangun motivasi. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi Bapak dan Ibu tadi menemui banyak kendala gitu, menemui banyak kendala yang tidak bisa dipecahkan sendiri. Dalam artian, ketika Bapak dan Ibu guru tadi mencoba melakukan pelayanan yang terbaik dan menemukan kendala, namun mereka tidak bisa membuat atau menyelesaikan sendiri dan mereka nggak tahu harus gimana, akhirnya mereka memilih untuk give up gitu, mereka memilih untuk nyerah. Lah udahlah ini kayaknya udahan aja gitu seperti itu. Jadi ada kendala. Jadi kalau misalnya problemnya adalah pada permasalahan kendala, maka yang harus kita lakukan selaku teman atau selaku teman atau selaku rekan itu adalah mencoba memberikan solusi gitu ya. Bapak dan Ibu kenapa nih gitu? Kok anak-anak ngeluh kayak gini? Barangkali itu bisa kita tawarkan. Terus yang ketiga barangkali kenapa Bapak dan Ibu itu jadi males-malesan dalam memberikan tugas atau melaksanakan tugasnya, mungkin mendapati respon yang tidak sesuai dengan ekspektasi Bapak dan Ibu. Jadi gini, ketika kita mencoba untuk memberikan atau melakukan learning from home, artinya pembelajaran dari rumah. Jadi di sini saya pakai bahasa learning bukan studying, artinya kita pun mengajar dari rumah, teman-teman siswa pun belajar dari rumah, tetapi ketika kita punya ekspektasi dan ekspektasi kita itu tidak sesuai dengan yang kita
kita lihat atau dengan kenyataan, biasanya itu pun menurunkan motivasi. Jadi misalnya gini, kita punya ekspektasi nih ketika kita buka Google Classroom, anak-anak banyak join, tapi ternyata yang join cuma 2-3 orang gitu. Kita buka lagi, yang join sedikit lagi gitu. Nah, akhirnya itu juga yang bisa menurunkan motivasi gitu ya. Nah, caranya untuk menguatkan motivasi, kembali lagi ke setting mindset pribadi. Yang kedua, ya mungkin sebagai rekan ketika kita tahu teman kita punya problem ya, ada baiknya saling menguatkan. Karena problem-problem seperti ini sebenarnya tidak bisa secara instan diselesaikan. Ada waktu gitu loh Bapak. Jadi ada waktu dalam artian ketika kita merasa putus asa bahwa ekspektasi kita tidak sesuai dengan yang terjadi gitu ya. Kita berharap ketika kita buka Google Classroom itu satu kelas bisa join gitu. Tapi ternyata cuma 2-3 orang yang join, itu kan juga agak nyesek juga. Nah, ketika seperti itu barangkali jangan dipendam sendiri. Sharingkan dengan rekan sejawat, siapa tahu mereka punya solusi atau punya motivasi yang bisa menguatkan. Seperti itu barangkali Pak Lukman. Jadi bisa lebih banyak sharing sih sebenarnya ya gitu ya buat teman-teman yang mulai merasa agak melemah gitu dalam melakukan work from home. Yang kedua pertanyaannya adalah berkaitan dengan psikologi siswa. Psikologi siswa. Jadi sebentar, saya izin minum dulu sebentar. Oke, psikologi siswa itu juga penting ya Bapak dan Ibu yang harus juga kita perhatikan dalam model learning from home itu, termasuk hal yang perlu kita jadikan sebagai perhatian khusus gitu. Mungkin karena siswa itu banyak dan psikologis itu beda-beda setiap anak, ada yang memang merasa siap dengan model seperti ini, tapi banyak juga yang tidak siap Bapak dan Ibu. Tidak siap dalam artian tidak siap secara kendala teknis, dalam artian kendala teknis itu barangkali perangkatnya itu tidak support, baik itu handphonenya, laptopnya, atau mungkin kuotanya, atau mungkin kondisi rumahnya itu adalah yang tidak support secara kendala teknis, atau ada juga siswa-siswa yang psikologisnya nggak siap itu justru karena kendala psikologisnya sendiri gitu. Psikologisnya sendiri yang barangkali memang mindsetnya dia itu memang liburan, atau di rumahnya itu ketika libur dia harus ngurus banyak hal yang seperti itu. Nah, yang harus dilakukan sama Bapak Ibu guru, yang pertama memang harus ada bentuk sapaan rutin Bapak dan Ibu. Jadi saya pernah mencoba melakukan ini di kelas yang saya dampingi. Saya menyapa mereka rutin setiap pagi, menanyakan kabar. Entah itu mereka anggap iseng atau kurang kerjaan, saya nggak paham. Yang jelas saya hanya menanyakan bagaimana keadaannya. Beberapa siswa menanggapi dengan baik, sekalipun beberapa yang lain acuh. Tapi nggak masalah. Yang penting saya hanya berpikir saya ada untuk mereka sekalipun saya tidak terlihat gitu Bapak dan Ibu. Nah, mungkin Pak Lukman selaku guru BK ya, saya pikir bisa memberikan motivasi-motivasi kecil yang bentuknya simple, sederhana, tapi punya efek yang luar biasa gitu ya. Bisa misalnya memberikan quotes-quotes yang sederhana gitu, disaringkan lewat wali kelas, nanti wali kelas yang sharing ke grup kelasnya gitu barangkali. Entah berefek atau tidak ada yang bisa menjamin Bapak dan Ibu, tapi itu adalah bentuk perhatian dari guru kepada siswa. Artinya kita sebagai guru dalam kondisi seperti ini tidak meninggalkan mereka, tidak hanya memberikan tugas lantas pergi, atau tidak hanya memberikan instruksi lantas kita berlari, tidak gitu. Kita tetap ada kok, kita tetap pasang badan kok. Itu sih yang saya pikir yang harus dilakukan pertama kali untuk menjaga kestabilan psikologis anak didik kita. Sekalipun saya nggak menjamin itu akan berhasil, tapi dengan begitu kita membuktikan atau kita proof sama mereka kalau guru kalian itu tetap ada di sini, even kamu nggak ketemu gitu, sekalipun uh, kamu nggak bisa ketemu langsung, itu barangkali. Nah, dari situ nantinya mungkin bisa merembet ke banyak hal, dari mulai sharing tentang tugasnya atau lain sebagainya gitu. Dan ketika learning from home, saya yakin Bapak dan Ibu, masalah yang dimiliki oleh siswa itu akan jauh lebih banyak dibandingkan
learning at school gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu harus sangat membuka diri untuk berbagai macam problematika, keluhan, dan apapun lah yang dihadapi oleh siswa. Tidak ada jaminan setiap keluhan itu harus Bapak dan Ibu jawab, tetapi cukup Bapak dan Ibu ada, itu saja. Barangkali itu Pak Lukman yang bisa saya sharingkan, entah itu nanti bekerja atau tidak pada anak didik Pak Lukman, tapi paling tidak saya cuma sharing beberapa pengalaman yang pernah saya lakukan. Itu Bu Helda, Oke. jawaban Pak Lukman. Ini ada Terima Ibu. kasih penjelasannya, Bu Anggun. Gimana Pak Lukman? Sudah jelas penjelasan dari Bu Anggun? Ya Ibu, alhamdulillah sudah bisa jelas dan bisa menjadi tambahan referensi saya dalam berpikir juga Ibu. Iya, siap Bapak. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu? Oke, ini ada yang mengacungkan jari. Mengacungkan jari ini siapa nih yang raise hand? Ibu atau Bapak nih? Sukaida. Barangkali bisa di unmute dulu Bu Helda, barangkali mau bertanya. Bu Desi, tolong soalnya ini ada Ibu Desi ininya sebagai host. Bu Desi menghilang lagi. Oke, Ibu Sukaida, langsung saja Bu, mangga. Ya, Iya. terima kasih Bu Desi, Bu Anggun, Bu Anggun ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Sukaida dari SMK Negeri 1 Kapetakan. Ini ada beberapa permasalahan yang mungkin tidak jauh dari Pak Lukman ya. Iya. Kita tidak jauh. Materi juga saya guru PAI, Pak Lukman juga guru BK, jadi tidak jauh dari psikologis gitu kan ya. Pertanyaannya tuh hampir sama sebetulnya Bu, yang tadi ditanyakan oleh Pak Lukman dan tentang minplusnya WFH ini. Yang pertama kalau yang saya alami, kalau setiap daring dengan siswa itu, yaitu apa yang disampaikan oleh Ibu Anggun tadi, kadang yang hadir 5 orang, kadang 3 orang gitu kan, paling banter itu ya 20 orang itu sudah luar biasa, dan itu pun anak itu anak kuota dan sebagainya gitu kan ya. Nah ini mungkin kembali ke motivasi tadi disampaikan juga ya, saya udah mencoba dengan berbagai trik gitu kan, barangkali kan ada hal-hal yang lebih bagus, dan ternyata tadi Bu Anggun sudah menyampaikan gitu kan, karena pertanyaan hampir sama saya dengan Pak Lukman, hampir sama. Terkendala di siswa masalah kuota ya. Nah kemudian yang berikutnya, saat saya mengikuti PIKON, ini kan udah ketiga ya Bu ya, sesi ketiga ya Bu? Iya, sesi ketiga Ibu, betul. Iya, nah saya sendiri tadi kan ketinggalan 2 sesi. Nah, karena ada hal-hal yang harus dikerjakan, tugas sekolah dadakan gitu kan, harus dikirim sekarang, jadinya nggak fokus gitu, sehingga nggak ngisi presisi dan sebagainya. Kemudian ya saya sih minta ini aja Bu, minta nanti di share itunya, apa namanya, materinya, supaya kita juga bisa apa namanya, mereview kembali lah gitu kan ya, materi yang sudah disampaikan gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Ibu, dari WFH ini pasti ya, mungkin salah satu kendala bagi saya, karena saya di sekolah itu kesiswaan, banyak program-program yang memang tidak bisa dilakukan secara online gitu kan ya. Contoh tentang rekrutmen OSIS kayak gitu, itu kan gimana, agak-agak kesusahan gitu kan. Ada beberapa program yang tidak terrealisasi. Terlebih sekarang PPDB online juga kan masih ini gitu kan. Nah, mohon petunjuk atau pencerahan dari Ibu untuk mengatasi hal tersebut, karena memang kembali anak itu kembali ke pribadi masing-masing, kuota dan sebagainya, tidak ada kalanya punya, ada kalanya nggak punya gitu kan, seperti itu. Itu di program sekolah yang banyak terbengkalai. Sedangkan kita juga ditunggu untuk melaporkan gitu. Terlebih ini program ini sudah harus dilakukan kemarin sebelum ke ada wabah corona ini, harus sudah dilakukan,
karena terbentur corona ini sehingga kita pending terus gitu kan, sedangkan di pelaporan itu harus dilaksanakan. Ini mohon pencerahannya Ibu, terima kasih. Iya. Demikian singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Sukaidah ya dari SMK Negeri 1 Kapetakan. Terima kasih Ibu sudah join bersama kami di sini. Untuk masalah Ya. siswa ya Ibu ya, masalah siswa itu memang kompleks banget Ibu. Kenapa masalah siswa kita nih siswa di Indonesia sebegitu kompleksnya ketika harus learning from home? Karena memang Indonesia belum punya iklim atau belum punya culture dengan pembelajaran jarak jauh Bapak dan Ibu. Jadi kita itu masih terbiasa kalau sekolah itu ya masuk pagi, pulang sore, ketemu guru, duduk di kursi, ketemu teman, masih seperti itu. Padahal kalau Bapak dan Ibu lihat untuk beberapa negara maju yang namanya learning from home itu sudah menjadi biasa. Tetapi memang peran guru tidak tergantikan. Artinya begini Bapak dan Ibu, ketika siswa itu harus learning from home atau pembelajaran jarak jauh, si guru ini tetap punya peran gitu loh. Nah, karena memang culture kita yang belum biasa atau memang orientasi siswa kita yang belum terbentuk dengan pembelajaran jarak jauh ini, maka memang tidak bisa dipaksakan. Apalagi kita melakukan pembelajaran jarak jauh ini, kalau boleh saya bilang dipaksakan. Maksudnya dipaksakan itu adalah tidak ada perencanaan yang jelas, tidak ada konsep yang matang. Pokoknya tiba-tiba harus belajar dari rumah gitu kan, seperti itu. Artinya mungkin yang tidak bisa dihindari di sini adalah yang tadi saya katakan, kesiapan gitu ya, baik itu kesiapan dari siswanya ataupun mungkin kesiapan dari gurunya juga kan agak kelabakan ketika tiba-tiba harus settingnya atau barangkali saya bisa sharing sedikit kalau SMK itu kan tanggal 16 Maret kemarin itu settingnya kita ujian nasional gitu ya, terus tiba-tiba harus diliburkan, itu sebenarnya agak shock juga gitu kan. Nah, karena semuanya mendadak, maka persiapannya tidak ada, jadi wajar kalau uh, dengan pola-pola yang serba dipaksakan, akhirnya mereka pun penuh ketidaksiapan Bapak dan Ibu. Cuma yang mau saya garis bawahi di sini adalah apapun keadaannya Bapak dan Ibu, tetaplah untuk melaksanakan gitu loh. Tetaplah untuk melaksanakan dalam artian kendala itu pasti ada, karena memang ini bukan jadi kebiasaan. Yang namanya keluhan tentang kuota itu bukan cuma dari siswa, orang tua siswa pun mengeluh barangkali gitu ya, udah mereka juga bekerjanya juga tidak full, pengeluaran siswa untuk kuota jadi tambah banyak gitu ya. Tetapi ya mau tidak mau, kita tidak boleh membiarkan peran kita tergantikan oleh gadgeting gitu. Anak tidak boleh dibiarkan liar dengan searching atau browsing tanpa arahan atau pembimbingan dari guru gitu. Jadi saya tidak bisa memberikan saran yang pasti ya Ibu Sukaidah. Yang mau saya titipkan di sini, tetap laksanakan sebisa Ibu saja. Dalam artian kendala itu pasti ada gitu ya, tetap dilaksanakan saja. Uh, Merubah sesuatu dalam kondisi yang sangat cepat dan kondisi yang dipaksakan tidak mudah, tetapi kita juga nggak bisa lari gitu Bu. Jadi dilaksanakan aja, ditampung lah gitu ya Bu ya kendala-kendalanya. Oke, terus untuk yang kegiatan-kegiatan yang memang tidak bisa dilaksanakan melalui moda daring, memang banyak sekali Bu ya. Termasuk tadi saya juga mencantumkan bahwa salah satu kelemahan dari work from home ini adalah bahwa tidak semua pekerjaan itu bisa replace dengan kondisi seperti ini. Artinya ada pekerjaan-pekerjaan atau ada event-event yang memang butuh kontak langsung gitu ya. Saya ambil contoh kalau kelas 12, nah saya kita mau perpisahan moda daring gitu kan. Apa gitu esensinya di mana gitu. Nah, itu agak lucu juga. Nah, untuk hal-hal yang memang tidak bisa dipaksakan, jangan memaksakan Bapak dan Ibu. Tidak perlu memaksakan sesuatu yang memang tidak bisa. Yang harus kita buat adalah membuat psikologis siswa dan anak didik kita itu bisa menerima bahwa itu belum bisa terjadi pada mereka gitu. Apa yang kita lakukan sebisa kita. Kita berikan penenang atau kita kasih apa ya, kalau misalnya memang memang bisa digantikan, misalnya gini, saya ambil contoh nih ya, teman-teman kelas 12 nih nggak bisa perpisahan nih Bapak dan Ibu karena ini dan lain sebagainya. Oke, kita kasih replacing deh, kita bikin
bikinkan album kenangan yang bagus, misalnya dilengkapi dengan mereka yang sudah berpakaian, misalnya pakaian yang memang sudah mereka rencanakan untuk perpisahan, misalnya kita setting ulang dan lain sebagainya. Kita berikan pengganti-penggantian seperti itu jika memungkinkan. Tapi yang jelas di sini adalah ketika sesuatu itu tidak bisa kita paksakan, maka yang harus kita lakukan adalah berikan pembelajaran kepada mereka bahwa nggak semua yang mereka mau itu bisa mereka dapat. Itu sih Bu ya sebenarnya gitu ya. Cuma kalau terhambat dengan berkaitan dengan uh, kegiatan sekolah yang terhambat, ya ini legowonya Bapak dan Ibu gurunya memang harus sedikit mungkin agak berubah polanya, agak berubah waktunya, dan memang karena kondisinya yang tidak bisa dipaksakan sih. Itu aja kan barangkali kalau sekedar sharing aja dari saya untuk Ya, Ibu. terima Ibu kasih. izin bertanya dan menambahkan boleh Oke, berkaitan dengan boleh, Ibu silakan. Sukaidah? Ini masih Pak Lukman? Ini Iya, kalau betul Bu. Iya, silakan. Jadi gini Ibu, saya juga tertarik menanyakan kepada Ibu Sukaidah. Sebetulnya kan terkait siswa yang kuotanya tidak ada atau bahkan kurang karena memang orang tuanya tidak bekerja. Kita kan harus paham juga bahwa siswa didik kita itu kan ada 3 kelas, mulai dari menengah ke atas, menengah, sampai menengah ke bawah. Yang ingin saya tanyakan dan coba diusulkan itu sebetulnya kira-kira sekolah bisa memungkinkan ya Bu, kalau misalkan memberikan subsidi kepada siswa itu, misalkan per anak 10.000 apa 20.000 dengan jumlah siswa yang misalkan 500 sampai 1.000, apakah itu bisa dimungkinkan Bu? Kan karena sekolah kan ada dana BOS juga dan ada dana-dana yang lain Bu. Tambah lagi kan tiap bulannya kan ada pembayaran juga kewajibannya mereka. Apakah bisa dimungkinkan Bu kalau misalkan sekiranya tiap siswa dapat subsidi dari sekolah itu Bu? Karena sampai hari ini saya masih belum mendengar juga informasi ada sekolah yang memberikan pulsa gratis kepada siswanya gitu. Iya, Bapak. Seperti itu. Ya, barangkali ini saya menanggapi sedikit ya, barangkali Bapak kalau misalnya ada kondisi pemberian pulsa gratis, barangkali yang berebut duluan gurunya, saya pikir. Ya nggak Bu? Bener nggak Bu Sukaidah? Kalau menurut saya guru tidak berhak itu Iya, Bu untuk iya, meminta ya, pulsanya tapi karena uangnya sudah Sebetulnya sangat banyak ya, sekali tapi gitu. barangkali iya gitu. Barangkali akan ada kejadian seperti itu nantinya gitu. Kalau untuk kebijakannya sendiri, saya juga kurang paham ya gitu, ada atau tidak. Tapi yang ya, jelas sih untuk alokasi pembayaran operasional sekolah itu mau dikemanakan juga saya tidak terlalu paham karena jujur aja saya masih guru biasa nih Pak, belum masuk ke ranah apa ya kelas atas gitu ya, masih boleh rakyat biasa. Oke, barangkali Bu memberikan Sukaidah. respon Ya, boleh boleh Ibu? silakan Ibu. Iya. Iya, terima kasih Pak Lukman. Memang kemarin kita sempat mengubah itu ya, apa RKS yang tadinya di kurikulum. Tapi ini khusus untuk pembelajaran, Pak, khusus untuk pembelajaran di kurikulum dan saya sendiri tidak tahu persis apa namanya untuk besaran biayanya juga tidak, yang jelas saya mendapatkan informasi ini RKS dirubah untuk pembelajaran online gitu kan. Ya mungkin yang lebih tahu kan di kurikulum yang mengolah, cuman kalau untuk ke siswa kami ini kan sekolah baru, ini baru tahun ketiga Pak, baru tahun ketiga. Jadi untuk BOS juga belum merata lah gitu kan, belum bisa dinikmati secara merata. Dan kami sekolah baru di situ yang memang kalau kita bicara kebijakan ya, sekolah baru tapi bisa honor provinsi baru cair, mereka itu teman-teman yang non PNS baru cair, dan sebelum-sebelumnya itu alhamdulillah sekolah kami itu dengan kebijakan kepala sekolahnya itu honor tidak pernah nunggak itu ya, itu dari Oh, dari itu alhamdulillah sih ya Bu dari ya. komite Ya, gitu kan, seperti alhamdulillah itu. luar Jadi biasa nih. sangat mungkin tidak kurang memungkinkan kalau untuk ke siswa langsung karena kami masih ada keterbatasan begitu Pak, gitu kan ya, untuk masalah kuota ke siswa gitu. Memang sih kita seadanya akhirnya seperti itu gitu. Iya Ibu, terima kasih sharingnya ya. Barangkali begitu ya Pak ya Ya, gitu. Kalau saya kebetulan saya dari sekolah swasta gitu ya. Jadi saya juga kurang paham kalau untuk penganggaran kuota ke siswa saya juga kurang paham gitu ya. Cuma ya harapannya sih kalau harapan saya pribadi gitu ya. Kalaupun kondisi ini akan masih berlarut-larut dalam waktu yang lama, kita sebagai guru atau Bapak dan Ibu dan saya sendiri sebagai guru yang bisa kita lakukan adalah tetap ada gitu, tetap ada untuk anak-anak didik kita, tidak menghilang, tidak melepaskan mereka begitu saja gitu ya. Paling tidak kita memberikan sesuatu yang
bisa membuat mereka itu sedikit beraktivitas, bergerak, tapi dengan tidak terbebani gitu. Jadi kadang permasalahan yang sering muncul adalah ketika harus learning from home, tugas itu banyak, menumpuk, tapi jadi beban gitu. Dan ketika tugasnya sudah banyak dan jadi beban, akhirnya siswa memilih untuk tidak mengerjakan apapun gitu. Nah, ini barangkali yang perlu ditelusuri gitu. Jadi sekalipun learning from home, tetap harus ada apa ya, jeda waktu atau refresh gitu ya, refreshing buat siswanya itu sendiri. Jadi yang penting Bapak dan Ibu selama kondisi masih belum memungkinkan untuk bertemu dengan anak-anak didik di sekolah, saya cuma bisa bilang selalu ada buat mereka dimanapun, kapanpun gitu. Pastikan bahwa atau yakinkan mereka bahwa kita nih, guru-guru mereka, itu nggak kemana-mana kok. Sekalipun kalian jauh, sekalipun kalian ada di rumah, sekalipun kalian tidak pernah bertemu muka, tapi kita ada gitu. Kita siap pasang badan untuk apapun yang kalian butuhkan. Barangkali itu ya yang bisa saya sarankan kepada Bapak dan Ibu gitu ya untuk bisa lebih kuat lah, bisa lebih kuat dan bisa lebih semangat menghadapi work from home ini yang kita nggak tahu nih sampai kapan. Mudah-mudahan cepat berlalu ya Bapak dan Ibu. Dan cepat berlalu ya Bu Anggun ya. Iya. Oke Bu Sukasna Bisa dan di-share, Pak bisa Ilham. di-share ya Ibu ya. Bisa di-share ya itu nanti materinya. Oke, Ya, nanti siap, materinya nanti. bisa di-share. Oke Bu Anggun, ini ada yang mau bertanya lagi dari Alba. Silakan Alba, langsung saja. Lah, menghilang anaknya. Oke. Tadi dia di room chat bilang mau bertanya, tapi sekarang sudah menghilang. Oke Bapak Ibu, untuk presensi sudah ada. Silakan Bapak Ibu bisa isi. Linknya ada di room chat ya Bapak Ibu. Presensi. Oke. Ada yang mau bertanya lagi mungkin untuk materi UPH ini? Mangga Bapak Ibu, masih ada waktu berapa menit lagi Bu Desi? Ya, Bu Helda. Halo. Berapa menit lagi waktunya? Iya, 2 menit lagi, Bu. Oke, 2 menit lagi. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya lagi mengenai WPH, langsung saja, atau barangkali mau sharing pengalamannya lagi mengenai WPH, langsung saja ya Bapak Ibu ya. Oke, Kalau sudah tidak ada disimpulkan aja barangkali Bu Helda disimpulkan. aja ya. Iya. Oke, saya simpulkan untuk materi work from home ini. Ini mendadakan aja ngobrol. Gimana? Silakan dadakan sih. Disimpulkan aja Bu Helda, nggak apa-apa. Ya, untuk materi work from home ini ya, kita simpulkan. Jadi untuk membuat work from home ini lebih menyenangkan, itu yang pertama kita harus mengatur atau men-setting mindset kita ya Bapak Ibu ya. Jadi segala sesuatu itu tergantung dari mindset kita dulu. Mindset kita di awal itu seperti apa. Saat kita mindsetnya 2 minggu itu sebagai liburan, maka kita akan benar-benar liburan gitu kan, tidak ada motivasi untuk mengerjakan sesuatu atau melaksanakan tugas gitu kan Bapak Ibu. Jadi tergantung dengan mindset kita. Dan yang kedua, ada penjadwalan. Untuk work from home ini kita buat penjadwalan, jadi anak itu jelas gitu arahnya kemana gitu kan, dan ada waktu-waktu tertentu. Jadi mereka tidak hanya seharian itu fokus untuk mengerjakan soal atau melaksanakan tugas dari guru-guru mereka. Selama ini juga saya sering mendapat keluhan dari orang tua, dari tetangga atau orang tua siswa gitu yang anaknya sekolah, mereka itu tidak bisa mengatur waktu saat WFH ini. Kadang mereka sampai apalagi kalau yang anaknya masih SD ya Bapak Ibu, itu kadang butuh pendampingan khusus dari orang tuanya, sampai orang tuanya itu terkadang mereka mengeluh tidak bisa melaksanakan pekerjaan rumah dan lain sebagainya karena harus mendampingi anak-anaknya. Jadi harus ada penjadwalan untuk work from home ini. Selanjutnya kita bisa melakukan hobi ya, melakukan hobi kita. Selama work from home ini kita lakukan hobi kita yang menyenangkan itu apa, sehingga work from home ini lebih bermanfaat dan lebih menyenangkan untuk kita. Selanjutnya
kita bisa mengapresiasi diri kita sendiri dengan adanya kita bisa melaksanakan work from home dengan baik, itu kita akan lebih merasa puas. Ya, mungkin itu aja kesimpulan dari materi work from home ini. Selanjutnya saya kembalikan ke host. Silakan Bu Desi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Helda yang sudah mendampingi menjadi moderator dari presenter kita, Ibu Anggun. Bapak Ibu, terima kasih sudah menyimak pikon kita kali ini. Semoga yang tadi diberikan oleh narasumber kita bisa bermanfaat dan bisa dipraktikkan ketika kita sedang bekerja di rumah saat ini. Kami mohon maaf, saya selaku host, Ibu Anggun sebagai presenter, dan Ibu Helda sebagai moderator. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih atas partisipasinya. Kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandang barangkali mau memberikan reviewnya, Pak. Baik, sedikit aja, Bu. Sukses Ya. untuk semuanya. Iya, Pak. Terima Yang kasih. penting tetap semangat. Iya, Pak. Nah, cuma ya itu